Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zevanya Tomlingon dengan NIM 28921501779 untuk program studi manajemen B1. Di sini saya akan membagikan video pembelajaran mengenai elastisitas untuk memenuhi nilai mata kuliah saya untuk ujian akhir semester dengan ekonomi manajerial dengan dosen pengampu Bapak Imhar. Baik, langsung saja. Di sini untuk elastisitas. Apa itu elastisitas? Adalah sebuah ukuran dari beberapa banyak pembeli atau penjual yang berespon terhadap perubahan-perubahan kondisi pasar. Untuk ukuran ini, mengarahkan kita untuk menganalisis supply dan demand dengan ketepatan yang lebih baik. Untuk yang pertama ada elastisitas permintaan, yaitu adalah kepekaan terhadapan perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, seperti harga barang dan jasa, pendapatan konsumen, dan lainnya. Dan berikut dalam hal ini, pada dasarnya ada 3 variabel pertama yang mempengaruhi, maka dikenal 3 elastisitas permintaan, yaitu di sini elastisitas harga permintaan, elastisitas silang, dan elastisitas pendapatan. Yang pertama, di sini ada elastisitas harga permintaan, yaitu elastisitas harga permintaan adalah derajat kepekaan atau respon jumlah permintaan akibat perubahan harga barang, atau dengan kata lain merupakan perbandingan daripada presentasi perubahan jumlah barang yang diminta dengan persentase perubahan dengan harga di pasar, sesuai dengan hukum permintaan, di mana jika harga naik, maka kuantitas barang turun dan sebaliknya. Yang kedua ada elastisitas silang, yaitu koefisien yang menunjukkan sampai di mana besarnya perubahan permintaan terhadap suatu barang apabila terjadi perubahan terhadap harga barang lain yang dinamakan sebagai elastisitas permintaan silang atau dengan ringkas elastisitas silang. Apabila perubahan harga barang Y menyebabkan permintaan barang X berubah, maka sifat penghubung di antara keduanya adalah digambarkan oleh elastisitas silang. Yang ketiga ada elastisitas pendapatan, yaitu koefisien yang menunjukkan sampai di mana besarnya perubahan permintaan terhadap sesuatu barang sebagai akibat dari perubahan pendapatan pembelian, yang dinamakan elastisitas penerimaan pendapatan atau secara ringkas elastisitas pendapatan. Jadi untuk jika elastisitas silang positif, maka kedua barang adalah bersifat substitusi, contoh tahu dan tempe. Namun untuk jika elastisitas silang negatif, maka kedua barang adalah bersifat komplement. Contohnya adalah kaos kaki dan sepatu. Pada jenis-jenis elastisitas permintaan, yang pertama ada permintaan tidak elastis sempurna, di mana elastisitas sama dengan 0, yaitu perubahan harga tidak mempengaruhi jumlah yang diminta. Dengan demikian, kurvanya berbentuk vertikal, yaitu kurva berbentuk vertikal ini berarti bahwa berapapun harga yang ditawarkan, kuantitas barang atau jasa tetap tidak berubah. Contoh barang yang permintaannya tidak elastis sempurna adalah tanah. Itu meskipun harganya naik terus, kuantitas yang tersedia tetap terbatas. Yang kedua, permintaan tidak elastis, yaitu elastisitas kurang daripada 1, yaitu persentase perubahan kuantitas permintaan kurang dari persentase perubahan harga. Contohnya ada permintaan tidak elastis, ini dapat dilihat diantaranya pada produk kebutuhan. Misalnya beras, meskipun harganya naik, orang akan tetap membutuhkan konsumsi beras sebagai makanan pokok. Karenanya, meskipun mungkin dapat dihemat penggunaannya, namun cenderung tidak akan sebesar kenaikan harga yang terjadi. Jadi sebaliknya pula, jika harga beras turun, konsumen tidak akan menambah konsumsinya sebesar penurunan harga. Ini dikarenakan konsumsi beras memiliki keterbatasan atau misalnya menjadikan rasa kenyang. Dan yang ketiga ada permintaan uniter elastis, yaitu elastis sama dengan 1. Persentase perubahan kuantitas permintaan sama dengan persentase perubahan harga.
Contohnya, produk yang elastisitasnya uniter tidak dapat disebutkan secara spesifik. Jenis permintaan ini sebenarnya lebih sebagai pembatas antara permintaan elastis dan tidak elastis, sehingga belum tentu ada produk yang dapat dikatakan memiliki permintaan uniter elastis. Yang keempat, permintaan elastis, yaitu elastisitas melebihi dari satu. Ya, untuk persentase perubahan kuantitas permintaan melebihi persentase perubahan harga. Ini sering terjadi pada produk yang mudah dicari substitusinya, misalnya saja pakaian, makanan ringan, dan lain sebagainya. Ketika harganya naik, konsumen akan dengan mudah menemukan barang penggantinya. Yang kelima, permintaan elastis sempurna, yaitu elastisitas tak terhingga, di mana pada suatu harga tertentu, pasar sanggup membeli semua barang yang ada di pasar. Namun, kenaikan harga sedikit saja akan menjatuhkan permintaan menjadi nol. Dengan demikian, kurvanya berbentuk horizontal. Jadi, contoh produk yang permintaannya bersifat tidak elastis sempurna, di antaranya adalah barang atau jasa yang bersifat komoditi, yaitu barang atau jasa yang memiliki karakteristik dan fungsi sama meskipun dijual di tempat yang berbeda atau diproduksi oleh produsen yang berbeda. Berikutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Yang pertama, ada beberapa faktor yang menentukan elastisitas harga permintaan, yaitu tersedia atau tidaknya barang pengganti di pasar, jumlah pengguna atau tingkat kebutuhan dari barang tersebut, dan juga jenis barang dan pola preferensi konsumen. Yang kedua, elastisitas akan besar bila mana terdapatnya banyak barang substitusi yang baik dan juga harga relatif tinggi dan ada banyak kemungkinan penggunaan barang lain. Yang ketiga, yaitu elastisitas umumnya akan kecil bila mana benda tersebut digunakan dengan kombinasi benda lain dan barang yang bersangkutan terdapat dalam jumlah banyak, dan juga untuk barang tersebut tidak terdapat barang-barang substitusi. Yang berikutnya ada elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran ialah perbandingan antara seberapa besar perubahan jumlah barang yang ditawarkan sebagai akibat dari perubahan harga. Dan jenis-jenis elastisitas penawaran, yang pertama ada penawaran tidak elastis sempurna atau elastisitas sama dengan nol. Jadi penawaran tidak dapat ditambah pada tingkat harga berapapun, sehingga kurva penawaran S akan terlihat vertikal. Yang kedua, penawaran tidak elastis, yaitu elastisitas kurang daripada satu, perubahan penawaran lebih kecil dari perubahan harga. Artinya, perubahan harga mengakibatkan perubahan yang relatif kecil terhadap penawaran. Yang ketiga, ada penawaran uniter elastis, atau elastisitas sama dengan satu. Jadi, perubahan penawaran sama dengan perubahan harga. Yang berikutnya, yang keempat, ada penawaran elastis. Jadi, elastisitas itu melebihi dari satu, yaitu perubahan penawaran lebih besar dari perubahan harganya. Artinya, perubahan harga mengakibatkan perubahan yang relatif besar terhadap penawaran. Yang kelima, penawaran elastisitas sempurna, atau elastisitas tak terhingga. Jadi, pada setiap perusahaan dapat menyuplai berapapun kebutuhan pada satu tingkat harga tertentu. Untuk faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan, yaitu barang hasil pertanian bersifat inelastis karena sukar untuk dikurangi atau ditambah dengan segera. Bila terjadi perubahan harga, sebaliknya barang hasil industri lebih bersifat elastis. Jadi dalam jangka pendek, jika terjadi perubahan harga, maka produsen sulit untuk mengubah barang yang ditawarkan, sehingga penawarannya bersifat inelastis. Sebaliknya, dalam jangka pendek, di mana produsen mampu mengubah biaya tetap, maka sifat penawarannya lebih elastis. Untuk munculnya atau menghilangnya produk saingan, adanya terobosan untuk membuat barang baru. Dan ada dua juga faktor yang dikatakan sangat penting di dalam menentukan elastisitas penawaran, yaitu sifat dari perubahannya biaya produksi dan jangka waktu di mana penawaran tersebut dianalisis. Yang kelima, untuk di sini elastisitas penawaran juga tergantung kepada waktu. Apabila harga berubah, para ahli ekonomi membedakan 3 waktu atau masa bagi produsen dalam rangka menyesuaikan jumlah barang yang akan ditawarkan dengan perubahan harga tersebut. Adapun 3 waktu tersebut adalah market period, the short run, dan the long run. Untuk itu, kesimpulannya adalah
Elastisitas harga permintaan mengukur seberapa banyak permintaan barang dan jasa atau konsumsi yang berubah ketika harganya berubah. Dan elastisitas permintaan ditunjukkan dalam bentuk persentase perubahan atas kuantitas yang diminta sebagai akibat dari 1% perubahan harga. Jadi untuk elastisitas harga penawaran, mengukur seberapa banyak penawaran barang dan jasa berubah ketika harganya berubah. Pada elastisitas harga ditunjukkan dalam bentuk persentase perubahan atau kuantitas yang ditawarkan sebagai akibat dari 1% perubahan harga. Jadi pada setiap perubahan harga akan mengubah kuantitas yang diminta. Akan tetapi sampai di mana setiap perubahan harga akan menimbulkan perubahan tersebut. Jadi perbedaan di antara satu barang dengan barang yang lain ada yang menimbulkan perubahan kuantitas yang besar, tetapi ada pula yang pertumbuhan kuantitasnya sangat kecil. Elastisitas permintaan dan penawaran merupakan ukuran yang menunjukkan sampai di mana kuantitas yang diminta atau ditawarkan akan mengalami perubahan sebagai akibat dari suatu perubahan harga. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan atau mengenai video pembelajaran untuk saat ini. Untuk kurang lebihnya, saya mohon maaf. Untuk materi yang dijabarkan sebelumnya di sini mengenai dengan elastisitas. Jika kurang lebihnya bisa teman-teman carikan untuk referensi dari yang lain dan mungkin untuk video saat ini bisa di-pause untuk melihat teks yang sudah dijabarkan. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.